Oke, ya kita mulai. Bismillah. Kita sekarang membahas laporan untuk manajemen modul 9. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap perusahaan itu mempunyai sistem perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sistemnya semuanya berbeda, tergantung dia macam perusahaannya seperti apa. Kalau pemilik merangkap semuanya, pemilik merangkap manajemen, dia juga ngurusi, dia yang ngasih modal, tapi dia juga yang ngurusi manajemen. Itu berarti biasanya dia perusahaan kecil, golongannya dia perusahaan kecil. Tapi kalau dia sudah berkembang, perusahaannya semakin berkembang, apalagi? Hah? Close. Oke. Semakin banyak dia membutuhkan banyak karyawan karena dia punya banyak aktivitas juga. Maka itu perlu dibuat departemen-departemen. Kemudian perlu adanya pendelegasian wewenang untuk pengambilan keputusan dan pengawasan. Nah, sekarang konsep dasar pelaporan. Setiap manajemen dalam perusahaan memiliki gaya yang berbeda dalam pembuatan laporan. Tidak ada standarnya. Namun secara umum konsep dasar pembuatan laporan harus dipenuhi, baru kemudian disesuaikan dengan jenis perusahaan. Jadi setiap perusahaan sebenarnya terserah dia model pelaporannya seperti apa. Asalkan konsep dasarnya dipenuhi. Apa saja konsepnya? Yang pertama, membuat informasi yang efektif. Informasi yang efektif berarti dia harus valid, reliable, tepat waktu, relevan, dan mudah dipahami. Kalau valid berarti informasinya sesuai dengan tujuan, juga tepat sasaran. Sedangkan kalau reliable dapat dipercaya, tepat waktu ada saat dibutuhkan. Jadi tidak terlalu lama membuat laporan sehingga saat dibutuhkan masih belum ada laporannya. Itu kurang sip. Kemudian relevan dan mudah dipahami. Informasi harus diringkas intisarinya untuk selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan. Kalau kita sudah mendapatkan atau kita sudah mencatat semua informasi, langsung dikasihkan manajemen, itu bisa jadi manajemennya bingung karena terlalu banyak informasi. Jadi kita harus meringkas kira-kira mana yang penting. Misalnya, kita mengalami rugi, berarti kita meringkas kenapa kok bisa rugi, agar si manajemen itu bisa menindaklanjuti harus bagaimana, macam itu. Ada juga yang disebut laporan berulang dan laporan khusus. Kedua laporan ini harus dipisahkan saat disajikan ke departemen controller. Laporan berulang atau repetitif misalnya bersifat rutin dan reguler dan dilakukan secara sistematik. Teman-teman silakan dilihat di buku contohnya. Kalau laporan khusus atau spesial itu formatnya khusus dan mengikuti isi laporan. Jadi kalau laporan yang berulang itu seperti laporan laba rugi, laporan keuangan biasa, balance statement seperti itu laporan yang bersifat rutin dan sudah ada sistematisnya. Kalau yang khusus berarti saat ada peristiwa khusus saja dia dibuat. Oke. Nah, sekarang ada 5 prinsip penyediaan laporan. Prinsip pertama adalah prinsip pertanggungjawaban. Laporan menyajikan fakta mengenai pendapatan dan biaya. Laporan harus mencantumkan nama pembuat laporan atau yang bertanggung jawab agar mudah melakukan diketahui. Kata-katanya sangat aneh, mohon maaf. Jadi sebentar. Tidak ada penyimpangan dan juga seperti evaluasi kinerja. Bisa dimengerti nggak? Bisa. Seperti apa? Laporan harus menyebutkan nama pembuat, misalkan dia itu yang misalkan yang melapor, yang membuat laporan itu harus membuat nama pembuat itu siapa, itu yang bertanggung jawab, agar itu mudah diketahui oleh semua pihak yang bekerja di perusahaan tersebut dan melakukan evaluasi kinerja bila suatu saat atasan atau manajer melakukan penilaian.
Iya, betul. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, kalau buat laporan, yang buat harus dicantumkan. Siapa namanya harus dicantumkan. Kenapa? Karena misalnya mempermudah, misalnya ada kekeliruan atau ada penyimpangan, atau misalnya kok di sini tulisannya rugi, apa kita benar-benar rugi? Terus siapa yang bikin gitu, langsung kita tanyain ke yang bikin tadi, karena kan sudah ada namanya siapa. Ya. Saya bisa mengartikan bahwa di satu perusahaan ini ada beberapa yang bertanggung jawab. Kalau misalkan di satu perusahaan kan yang bertanggung jawab misalnya keuangan, tidak kan otomatis satu orang yang harus sekretaris, berarti kan satu orang. Kalau dari kata-kata ini berarti misalkan harus ada namanya, otomatis ada beberapa orang kan. Kalau misalkan di perusahaan itu ada sekretaris, otomatis satu orang kan nggak mungkin kita tanya, siapa yang buat, ya pasti otomatis sekretaris ya gitu kan. Oke. Kalau pertama laporan kan ada laporan di tingkat seperti yang kita pelajari sebelumnya, ada yang di tingkat operasional, terus dilaporkan ke manajer menengah, terus dilaporkan ke manajer atas. Nah, kalau yang dari operasionalnya kan mereka dari beberapa departemen. Nanti dicantumkan namanya. Nah, misalnya tadi kayak Mas bagian keuangan kan ada di situ ada tanda tangan nih biasanya. Yang terakhir di situ kan ada bagian bendahara siapa, ada tanda tangannya. Tanda tangannya itu menunjuk di bendahara di situ biasanya ada namanya siapa yang bertanggung jawab. Jadi meskipun yang bikin itu banyak orang, misalnya di keuangan kan banyak orang, tapi di situ ada satu penanggung jawab yang menandatangani. Biasanya menandatangani laporan keuangan itu dialah yang nanti yang dimintai tanggung jawab atas laporan yang ada di situ. Oke. Kemudian laporan disusun dari lingkup tanggung jawab manajer yang lebih sempit ke lingkup yang lebih luas. Seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya di bagian produksi ada di bagian penjualan ada pemesan salah. Kalau di bagian organisasi ada produksi, di sini ada pembelian bahan baku, ada bagian manufaktur, dan misalnya ada pemasaran. Misalnya penjualan ada produksi, ada pemasaran misalnya. Maka yang dua ini menyusun laporan, kemudian dilaporkan ke sini ke bagian penjualan, nanti di penjualannya ke bagian atasnya, ke atasannya lagi, seperti itu. Dari manajer operasional ke manajer menengah dan manajer atas. Itu yang dimaksud lingkup tanggung jawabnya manajer. Oke. Sekarang prinsip manajemen pengecualian. Tujuan pengendalian atau tujuan dari pembuatan laporan itu kan untuk mencari hal yang menyimpang dan mencari solusinya. Akan lebih bermanfaat dan efisien jika melaporkan hanya yang menyimpang saja, agar eksekutif segera dapat memberi perhatian dan mencari solusi. Seperti yang saya jelaskan tadi, menyajikan seluruh informasi itu penting, tapi juga menyajikan pengecualian. Maksudnya pengecualian itu apa? Penyimpangannya. Apa yang kira-kira masalah di perusahaan ini itu apa? Misalnya kok kosnya, biayanya kok tinggi sekali. Misalnya itu kan menyimpang. Masalahnya apa? Itu dilaporkan lagi. Maksudnya disajikan pengecualiannya dulu. Laporan masalah-masalah ini disajikan dulu kepada eksekutif di sini, kepada manajemen atas, biar diselesaikan terlebih dahulu, daripada manajemen tingkat atas ini membaca semua laporannya tapi nggak tahu yang harus dilakukan. Mendingan kasih laporan permasalahan kayak gitu, intinya seperti itu. Oke. Prinsip yang ketiga adalah prinsip keterbandingan.